Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, sebagai orang yang beriman, kita meyakini adanya surga dan neraka. Kedua tempat tersebut disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai imbalan terhadap setiap amalan yang telah dikerjakan oleh umat manusia selama di dunia. Rasulullah pernah mengabarkan bahwasannya mayoritas penghuni neraka adalah wanita. Tidak sekedar diancam neraka, ternyata ada 7 golongan wanita yang kelak akan diusir dari surga. Bahkan, untuk mencium harumnya surga saja, mereka tidak diizinkan. Lantas, golongan wanita seperti apakah? Berikut 7 golongan wanita yang akan diusir dari surga dan berakhir di neraka. Simak terus video ini, namun sebelum lanjut ke videonya, silahkan tekan tombol subscribe dan tombol lonceng di bawah ini sebagai bentuk dukungan kalian agar channel ini tetap terus menyebarkan informasi seputar Islam. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Sahabat Muslim, kaum wanita adalah sasaran paling utama iblis untuk menggodanya. Sehingga Rasulullah SAW pernah memberi peringatan bahwa fitnah yang ditakutkan Rasulullah dari keturunan Bani Adam adalah fitnah wanita. Bahkan, Rasulullah pernah mengabarkan bahwasannya mayoritas penghuni neraka adalah perempuan. Dari Imran bin Husain, Rasulullah bersabda, "Aku diperlihatkan di surga, aku melihat kebanyakan penghuninya adalah kaum fakir. Lalu aku diperlihatkan neraka. Aku melihat kebanyakan penghuninya adalah para wanita." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lantas, golongan mana saja dari kaum perempuan ini yang terusir dari surga? Wanita yang tidak mensyukuri pemberian suami. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, Rasulullah keluar saat Idul Adha atau Idul Fitri dan melewati para wanita. Kemudian bersabda, "Wahai para wanita, keluarkanlah sedekah karena aku diperlihatkan bahwa kebanyakan penghuni neraka adalah dari kalangan kalian." Mereka para wanita bertanya, "Mengapa demikian wahai Rasulullah?" Beliau bersabda, "Kalian sering mengumpat dan mengingkari pemberian suami. Aku tidak melihat orang yang kurang akal dan agama dari kalangan kalian yang bisa mengalahkan laki-laki yang cerdas." Hadis riwayat Al-Bukhari. Wanita yang gemar mengumpat. Mengumpat juga disebutkan Nabi sebagai sifat yang menyebabkan perempuan masuk neraka. Berbeda dengan pria, kaum Hawa memiliki beragam aktivitas lisan yang dapat menjerumuskan mereka pada keburukan. Selain mengumpat, sifat gemar mengadu domba juga sangat erat pada wanita, meski ancamannya neraka. Dari Huzaifah, Rasulullah bersabda, "Tidak akan masuk surga orang yang suka namimah atau adu domba." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Perempuan yang gemar mengobrol, berbincang, bergosip, seringkali terjatuh pada kata-kata yang menjelekkan orang lain, lalu saling mengadu domba di antara mereka. Kedua penyakit lisan ini bukanlah dosa sederhana. Para wanita dapat diusir dari surga karenanya. Istri yang menggugat cerai tanpa alasan. Dari Sauban, bahwasannya Rasulullah bersabda, "Wanita mana saja yang meminta cerai tanpa ada alasan yang jelas, maka haram baginya mencium bau surga." Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah. Saat sudah berumah tangga, sangat mudah bagi perempuan untuk menginginkan perceraian, mengingat kondisi perempuan yang sangat perasa dan mementingkan hati ketimbang akalnya. Namun jika memahami hadis ini, maka seorang muslimah pasti berhati-hati agar ucapannya tak mendahului perasaannya. Wanita yang berpakaian tipis dan ketat. 3 golongan perempuan berikutnya terangkum dalam sebuah hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Ada 2 golongan penghuni neraka yang belum pernah aku lihat. Pertama, suatu kaum yang membawa cambuk seperti ekor sapi dengan ia memukuli orang. Kedua, wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Mereka berlenggak-lenggok dan condong dari ketaatan. Rambut mereka seperti punuk unta yang miring. Mereka tidak masuk surga dan tidak akan mencium baunya. Padahal sesungguhnya bau surga itu tercium dari perjalanan sejauh ini dan ini." Hadis riwayat Muslim. Tentang hadis ini, Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa wanita yang berpakaian tetapi telanjang
memiliki beberapa tafsir, yaitu pertama, wanita yang mendapatkan nikmat namun enggan bersyukur kepadanya. Kedua, wanita yang memakai pakaian tipis hingga nampak warna kulitnya. Ketiga, wanita yang menutup sebagian tubuhnya namun membuka bagian tubuh yang lain. Wanita yang memakai wewangian dan berlenggak-lenggok. Dalam hadis sebelumnya juga disebutkan, mereka para wanita berlenggak-lenggok dan condong dari ketaatan. Imam An-Nawawi menjelaskan, ada 3 tafsiran mengenai maknanya. Pertama, ialah perempuan yang tidak taat kepada Allah dan mengajarkan hal tercela. Kedua, wanita yang bergaya lenggak-lenggok layaknya wanita yang nakal. Adapun yang ketiga, yakni wanita yang keluar rumah dengan memakai wewangian dan berjalan sambil menggoyangkan bahunya. Wanita yang kepalanya seperti punuk unta. Rasulullah menyebutkan perempuan yang tidak akan masuk surga, bahkan tidak diizinkan mencium harumnya, ialah mereka yang rambutnya seperti punuk unta. Maksudnya adalah seperti kata Imam An-Nawawi, perempuan tersebut memperbesar kepalanya dengan mengumpulkan rambut di atas kepalanya seperti memakai sorban. Bahkan sebagian muslimah berhijab saat ini juga melakukan gaya punuk unta di balik jilbabnya. Bagian belakang dan atas kepala mereka menonjol dan nampak seperti punuk unta. Meski dibalut jilbab, tonjolan itu tetap nampak dan menyerupai ciri perempuan yang disebutkan dalam hadis tersebut. Perempuan yang menyerupai laki-laki. Dari Abdullah bin Umar, Rasulullah bersabda, ada 3 golongan yang tidak akan masuk surga dan Allah tidak akan melihat mereka pada hari kiamat kelak. Pertama, anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Kedua, wanita yang berperilaku seperti lelaki. Dan ketiga, dayuts atau kepala keluarga yang tidak memiliki kecemburuan terhadap keluarganya dengan membiarkan kemaksiatan di tengah-tengah mereka. Hadis riwayat An-Nasai. Sahabat muslim, demikianlah 7 golongan wanita yang akan terusir dari surga. Bahkan untuk mencium wangi surga pun tidak diizinkan. Semoga kita semua bukan termasuk golongan orang-orang tersebut. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi penduduk surga di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.